Kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah terbit 4 sprindik. Namun hingga kini Febri baru ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Apa yang sebenarnya membuat kasus ini terkesan mandek? Dan akankah kasus ini bisa diadili secara transparan dan juga adil? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua KPK 2007-2011 Muhammad Jasin dan juga Komisioner Kejaksaan Nur Rohman. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Selamat pagi. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ke Pak Yasin dulu. Pak Yasin, kalau tadi sebelumnya di paket berita sebelumnya, Pak Saud Situmorang sudah mengatakan ini perkaranya masih 2 cm karena 2 tersangka yang baru. Padahal menurut Saud Situmorang mengatakan ini kalau diduga ada 50 orang yang terlibat dalam kasus ini. Dari perspektif Anda sebagai pimpinan KPK dan pernah menangani kasus-kasus kakap semacam ini, apakah Anda setuju bahwa kasus ini memang nampaknya lambat? Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan tuh melalui Kompas TV juga itu bahwa kasus ini adalah kasus yang janggal dan membingungkan. Hanya statement saya katakan bahwa di proses of law atau proses penanganan kasus ini adalah tidak tunduk pada aturan yang baru KUHAP. Itu yang saya nyatakan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kemajuan proses penanganan, betul yang dikatakan oleh Pak Saud dan beberapa orang itu ya memang ini di samping ruwet, membingungkan dan justru tidak mendapatkan kepercayaan dari publik. Jadi yang seharusnya itu yang dilimpahkan ke kejaksaan itu adalah apabila sudah pemeriksaannya itu lengkap itu adalah P21. Ya kan? Tapi ini kan sudah terlanjur. Kemudian turun naik proses dari penanganannya yaitu perubahan status hukum. Yang naik turun itu artinya ya setelah tersangka kemudian dijadikan saksi, keluar sprindik yang sekarang sprindiknya hanya 1 saja nih, Di padahal TPPU. dari pelimpahan itu ya TPPU saja, padahal pelimpahan yang tidak benar itu, pelimpahan maksudnya proses pelimpahannya itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sekarang. Kalau Oke. pelimpahan itu ya harus ke KPK memang. Kalau itu penanganan terus kemudian diteruskan oleh kejaksaan ya baru kali ini penyidikan diteruskan dari kepolisian oleh kejaksaan. Itu kejanggalannya di situ. Jadi menurut Anda sehingga- seharusnya memang ini ditangani oleh KPK? Iya seharusnya, tapi ini kan sudah terlanjur. KPK-nya melakukan mekanisme pengawasan. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah, pengawasan, koordinasi, supervisi itu tidak punya kewenangan apa-apa kecuali lanjutnya di 10A. Yaitu pengambil alihan kasus itu. Diambil paksa, jangan sungkan-sungkan, jangan ya diambil paksa saja karena sudah memenuhi kriteria bahwa penanganan kasus korupsi yang di dalamnya ada unsur korupsi. Jadi ya kasus ini penanganan di pemeriksaan untuk kasus korupsinya di kepolisian, terus kemudian dicegati atau dicegat itu artinya proses itu nantinya kan penuntutannya pasti melalui Kejaksaan Agung. Ada deal di situ, jadi ijon dulu gitu loh, masuklah uang kepada mantan Jampitsus ini. Menurut pemikiran saya seperti itu dugaannya. Jadi dicegati di situ, nanti akhirnya kasus ini juga menjadi ringan, artinya dari unsur pemidananya juga ringan atau bahkan bebas. Itu karena ya ujung-ujungnya tidak dinyatakan terbukti melakukan suatu korupsi. Oke. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah bonggol perkaranya, ya predicate crime-nya itu ditentukan dulu, ini korupsi apa TPPU. Kalau yang dari TPPU itu pasti kan kepolisian ada kejahatan korupsi. awalnya kan ya Pak? Ya, kejahatan awalnya, predicate crime-nya, kejahatan awalnya itu adalah ya korupsi yang tadi disinggung, itu kan ya penanganan kasus batubara, kemudian Asabri, dan juga Krakatau Steel kan, itu kan korupsi itu. Nah, terus kemudian
Nah, sekarang kalau yang diproses, pada penyidikannya, petersangkaan pertama di kepolisian, tersangkanya yang pertama di kepolisian itu kan korupsi, gitu Aha. loh. Nah, ini sampai sekarang ini tidak jelas. Bisa saja memang kasusnya itu menjadi dua. Delik pidananya adalah kasus korupsi dan kasus TPPU. TPPU. Jangan hanya TPPU saja, korupsinya enggak. Lah ini Aha. membingungkan masyarakat. Aha, aha. Proses hukumnya Ada 4 enggak sprindik tetapi tersangkanya ada di TPPU, begitulah. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan dari Pak Yasin dan juga dari masyarakat juga. Nah, bagaimana Komjak menjawab pertanyaan ini? Begitu, ada 4 sprindik tetapi tersangkanya ada di TPPU. Bagaimana bisa ini terlompati ketika belum ada tersangka dari kejahatan awalnya, korupsinya? Bagaimana Komjak menjawab ini? Ya, itu sebenarnya bagian dari strategi penyidikan di Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena dari awal juga kita tahu bahwa proses penyidikan di awal itu di kepolisian banyak pro dan kontra. Kemudian ada 3 sprindik di Kejaksaan Agung, kemudian ditambah dengan TPPU. Debatable-nya adalah kaitannya predikat crime-nya. Di sini sudah disebutkan bahwa kemungkinan predikat crime-nya adalah penyalahgunaan kewenangan dalam kewenangan dan jabatan selama yang bersangkutan mengabdi di Kejaksaan Agung. Oke. Sehingga ini strategi makan bubur panas, bukan potong tumpeng. Oke, nah kalau dikatakan ini strategi awal, bagaimana Pak Yasin melihat ini? Ini hanya strategi awal dari penyidikan dari kasus ini, Pak Yasin. Ya, dugaan konflik kepentingan apabila kasus itu ditangani kejaksaan itu sudah mulai muncul sekarang ini. Jadi jangan sampai ada arah penanganan kasus hukum ini, karena yang bersangkutan adalah mantan high ranking official atau pejabat tinggi yang ada di kejaksaan. Ada Iwo Pakewo dari stafnya yang juga ikut menangani, walaupun sudah ada tuh tim khusus ya yang menangani, ada beberapa orang yang memang belum pernah menjadi bawahan daripada mantan Jampitsus ini, tapi tetap saja karena adalah korp adiaksa atau korp kejaksaan. Jadi adanya dugaan masyarakat bahwa penanganan kasus ini penuh konflik kepentingan, terus kemudian di awalnya saja sudah dibuat ruwet atau sengaja melanggar aturan. Ini menjadi tidak prudent atau tidak, katakanlah itu tidak fair itu penanganan kasus ini. Jadi masyarakat ini dibuat bingung terus karena ya ditandai dengan proses hukum yang cara penanganannya itu tidak pas gitu loh. Oke. Apabila itu dikatakan strategi, itu juga tidak pas juga strateginya. Korupsinya harus tetap ada. Sprindik itu jangan membuat suatu katakanlah dugaan-dugaan publik itu menjadi ini udah ada tanda-tanda konflik kepentingan penegakan hukum ini. Nah, nanti ya hasilnya juga tidak akan bagus dan hiruk pikuknya itu akan berlanjut. Nah, makanya yang paling bagus memang KPK tidak hanya supervisi dan koordinasi di bidang penindakan atas kasus mantan Jampitsus ini. Tapi Jadi memang juga harus diambil alih dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi, penanganan kasus korupsi yang mengandung unsur korupsi di dalamnya. Jadi ini sangat canggih ini korupsinya ini. Jadi tidak bisa hanya lembaga yang bersangkutan yang menangani. Sebenarnya kalau ada istilahnya tuh kerelaan, keikhlasan dari kejaksaan dan agar tidak menimbulkan suatu katakanlah hiruk pikuk di publik ini berbagai pendapat karena akan menyoroti terus, ini menjadikan perhatian masyarakat yang besar dan karena kasus korupsinya adalah kasus mega korupsi ini. Belum pernah ditemukan tuh sampai ratusan miliar seperti itu dan emasnya. itu artinya Anda sepakat juga dengan pernyataan dari Pak Saud Situmorang yang mengatakan bahwa ujung-ujungnya nanti Anda juga sepakat, itu artinya Anda sepakat bahwa memang dalam kasus ini ada banyak juga orang-orang yang terlibat. Bahkan Saud Situmorang mengatakan diduga ada 50 orang yang terlibat. Pak Yasin. Ya, kalau banyak yang terlibat begitu, pasti itu konflik. Iya, setuju saya.
Mendengar suara saya? Ya, silakan dilanjutkan. Halo? Silakan dilanjutkan Pak Yasin. Apa? Ya, ya. Kalau ini melibatkan orang banyak ini, penanganannya memang menjadi banyak unsur-unsur konflik kepentingannya. Jadi konflik kepentingannya itu apa? Antara lain ya, independensi penanganan kasus ini oleh Kejagung ini menjadi diragukan itu. Apalagi yang 50 orang atau yang banyak orang itu yang terkait itu adalah memegang suatu kekuasaan di dalam pemerintahan ini. Itu akan menjadikan sumir ini penanganan kasus ini. Maka ya seandainya tetap ditangani oleh kejaksaan, tidak diambil oleh KPK, ya harus masyarakat itu, akademisi, masyarakat penggiat anti korupsi terus fokus untuk mencermati proses hukum ini. Dan harus ini seperti media Kompas TV ini harus tetap menjadi corong untuk menyuarakan yaitu agar kasus ini ditangani sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakatnya. Ini duitnya kan duit banyak. Asumsinya ya duit masyarakat itu. Kalau penanganannya seperti ini, jadi ini kan extraordinary crime ini. Jadi yang menangani itu ya harus memang fokus ya. Jadi kasus besar ini bukan kasus kecil. Oh iya, Jadi oke. penanganannya harus serius. Ya, jangan mengabaikan pendapat-pendapat publik. Ini harus menjadikan suatu perhatian bagi lembaga hukum yang menangani kasus ini. Begitu. Oke, ini kasus besar dan harus ditangani secara khusus begitu ya, karena ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Nah, saya ingin ke Pak Nurrohman. Pak Nurrohman, tadi Anda mengatakan bahwa ini bagian dari Bukan strategi. kaleng-kaleng. Ini bagian dari strategi awal, bahkan ada pengandaian. Anda mengibaratkan ini ibaratnya bukan makan bubur panas, tapi metodenya potong tumpeng. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini kepada publik? Halo, yang saya maksud tadi itu strategi, apakah suara saya terdengar? Silakan. Ya, ini strateginya saya analogikan dengan makan bubur panas, bukan potong tumpeng. Kenapa? Kita tahu latar belakang proses penyidikan di sini adalah kenapa kejaksaan adalah strategi sinergisitas ataupun harmonisasi antara APH di kepolisian dan kejaksaan dan KPK. Kenapa? Karena dari awal juga kita ketahui begitu gaduh di awal, kemudian proses penyidikan sudah di kejaksaan dan konsentrasinya adalah kita mendorong agar proses penyidikan penanganan perkara FA ini bisa berjalan profesional dan berintegritas. Caranya bagaimana? Tentunya pengawasan ataupun supervisi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait, termasuk juga pengawasan eksternal, baik dari Komisi Kejaksaan ataupun organisasi-organisasi kemasyarakat, termasuk juga pers, agar kasus ini bisa terang benderang perlu pengawalan dari eksternal. Oke, lantas bagaimana dengan Barbuk ini juga kan kalau tadi kita lihat ya, dari tadi barang bukti ini luar biasa Pak Yasin, Pak Nurrohman, fantastis sekali, 74 kg emas, bahkan sudah dikonfirmasi itu emas asli, ada berbagai macam pecahan mata uang asing ratusan miliar, di gepokan-gepokan yang berbeda. Tentu ini ada kode-kode lah ibaratnya begitu ya. Kalau kita bisa dari kacamata Anda sebagai pimpinan KPK yang pernah menangani kasus kakap semacam ini. Tapi kemudian kita lihat kuasa hukum dari Febri Diansyah mengatakan, mempertanyakan agar kejaksaan bisa membuktikan siapa pemilik dari emas dan juga uang ini. Bagaimana Anda melihat ini Pak Yasin? Ya, justru itu yang menjadi permasalahan ya. Di TPPU itu pasal 77, 78 itu. Bahwa apabila itu sudah diakui adalah miliknya. Ini permasalahannya kan belum diakui. Belum tentu kalau diakui oleh miliknya. Oke, Anda melihat ini juga suatu kejanggalan? Iya, kejanggalan ini. Bisa saja itu nanti tidak diakui. Sehingga pembuktian yang diatur dalam pasal 77, 78 yang saya singgung tadi, pembuktian terbalik oleh yang pemiliknya itu asalnya dari mana. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, maka dia apa hartanya itu disita kan. Disita itu artinya masuk dalam kas negara. Demikian juga dalam
apabila ini kasus sprindiknya juga itu rangkap, deliknya dia korupsi ya TPPU, di pasal 38B besar itu Undang-Undang 3199 Yungto, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu 38B itu bahwa apabila proses hukum status seseorang itu sudah menjadi terdakwa itu harus menyampaikan laporan harta kekayaan. Apabila tidak bisa membuktikan harta kekayaan itu asalnya dari mana, yaitu disita negara dan juga diberikan sanksi hukum tidak hanya untuk disita terus dan orangnya dibebaskan, dia proses hukum.